Perlu diingat bahwa sebetulnya elemen-elemen yang turun ini bukan fardhu ain gitu ya. Mereka hanya mubah dan keterpanggilan dirinya sebetulnya untuk turun. Ini sebetulnya menjadi fardhu ainnya pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, 1 minggu full ya kita bicara tentang masalah COVID di Kabupaten Bangkalan, dari penyekatan, dari kontroversi kebijakan antara wali kota dengan Bupati Bangkalan, penyekatan Suramadu dan lain sebagainya. Sampai hari ini kita masih tetap dengan tema yang sama COVID, tapi unsur isunya berbeda, pemirsa. Setelah dihentikannya penyekatan di Suramadu, Pemprov ya, dalam konteks ini Forkopimda Pemprov, menurut informasi yang kami dapatkan, ada kebijakan baru sebagai pengganti dari penyekatan di Suramadu. Itu adalah SIKM, surat izin keluar masuk Surabaya dan Bangkalan. Pemirsa Usik, kebijakan ini justru masih banyak elemen masyarakat yang masih belum memahami. Sampai tadi malam dan tadi pagi sebetulnya banyak teman-teman dan juga sahabat-sahabat dari Sampang, juga dari Pamekasan juga ada yang nanya sebetulnya bagaimana gitu ya tentang masalah kebijakan SIKM itu. Perlu diketahui bahwa sampai hari ini penyekatan di Suramadu itu sudah tidak ada lagi sampai hari ini gitu ya. Tapi karena banyaknya netizen yang mempertanyakan tentang masalah SIKM, tidak hanya orang Bangkalan tapi ada juga teman-teman dari Sampang, teman-teman dari Sumeneb, juga Pamekasan yang menanyakan masalah ini. Saya tadi sempatkan diri untuk konfirmasi kepada Sekda Kabupaten Bangkalan dan juga Humas gugus tugas COVID Kabupaten Bangkalan, dan ternyata juga ada juga sebagian kemarin juga ya hasil audensi katanya dengan Komisi B Kabupaten Bangkalan Jumat kemarin, bahwa SIKM itu hanya diberlakukan pada daerah dengan status zona merah saja, bukan diberlakukan terhadap seluruh warga Madura. Itu pemirsa Usik. Jadi lebih jelasnya hal semacam itu, dan apa yang dijelaskan oleh Pak Sekda Kabupaten Bangkalan di WA saya juga ada begitu, kurang lebihnya begini ya. Setelah saya konfirmasi tadi, ini agar tidak simpang siur di kalangan masyarakat Madura terkait masalah ini. Kewenangan Pemkab hanya ini ya, saya bacakan. Kewenangan Pemkab hanya memberlakukan kepada warga Bangkalan, khususnya kepada warga 8 desa kelurahan di 5 kecamatan yang sedang zona merah. Tetapi faktanya ratusan warga dari 18 kecamatan mengurus SIKM karena selain mereka ingin mengetahui kondisi kesehatannya dengan tes swab antigen, juga ingin bepergian ke luar Bangkalan dengan aman. Mengingat operasi justisi secara acak akan terus diberlakukan baik di Bangkalan maupun di Surabaya. Ini jawaban dari Pak Sekda Kabupaten Bangkalan ya. Jadi intinya SIKM itu diberlakukan untuk Kabupaten Bangkalan, dan di Kabupaten Bangkalan fokus kepada zona-zona merah dan 8 desa tadi itu di 5 kecamatan tadi itu, pemirsa Usik. Jadi untuk teman-teman yang dari Sumeneb, dari Makassar dan segala macam, yang dari Sampang juga, kalau menurut dari informasi ini tidak perlu untuk mengurus SIKM untuk keluar masuk Surabaya gitu ya. Tapi kalau memang ada instruksi dari gubernur atau kabul kepada masing-masing bupati di seluruh Madura, saya sampai detik ini masih belum bisa mengkonfirmasi pihak dari Jawa Timur tentang pemberlakuan apakah itu seluruh Madura. Tapi yang pasti ini sebetulnya hanya diberlakukan pada daerah zona merah di Kabupaten Bangkalan, 8 desa di 5 kecamatan. Karena itu sebetulnya kebijakan ini sebetulnya pengganti dari penyekatan yang ada di Suramadu yang sempat menjadi kontroversi. Itu pemirsa Usik.
Pemirsa Usik, urusan masalah SKM sudah ya. Hari ini 2 hari terakhir di Bangkalan kita banyak elemen masyarakat yang turun langsung gitu ya, yang ikut turun membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat untuk meringankan bebannya karena memang di beberapa tempat gitu banyak orang yang memang dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan segala macamnya, dan di beberapa tempat juga khususnya di Kecamatan Geger dan sekitarnya gitu ya, banyak orang-orang yang memang sakit dengan gejala COVID gitu ya. Karena memang masih banyak sekali masyarakat yang enggan untuk ke dokter dan lain sebagainya. Ini hari ini saya melihat dan di medsos dan juga dari WA grup ada ada beberapa elemen yang sudah turun gitu ya untuk membantu masyarakat melakukan sosialisasi bahwa pentingnya melakukan prokes dan juga di samping itu membawa bantuan gitu ya, seperti Song-Song Lempung itu turun ke Tanah Merah, Amatar, Aliansi Mahasiswa Tanah Merah gitu ya, dan juga bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Bangkalan Surabaya yang juga turun di Kecamatan Tanah Merah, di Pasar Tanah Merah dan di sekitarnya. Di sisi yang lain saya melihat PMB gitu ya, PMB dengan ketuanya Soleh Abdi Jaya juga sejak kemarin sebetulnya ini sudah turun membantu masyarakat di daerah sana Kecamatan Geger, memberikan bantuan dan juga arahan gitu ya, dan sosialisasi tentang pentingnya prokes, di samping juga membawa bantuan yang diperlukan oleh masyarakat karena memang di sana itu banyak sekali orang yang sakit gitu ya, yang punya gejala, informasinya mempunyai gejala yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sering dijelaskan oleh para dokter bahwa tidak ada persoalan dengan penciuman dan lain sebagainya. Dan bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh beberapa kelompok elemen masyarakat ini adalah salah satu bukti dari masyarakat Bangkalan bahwa ini adalah song-song lompung gitu ya, atau bahu membahu membantu masyarakat khususnya di zona-zona merah agar betul-betul memperhatikan prokes dan juga menjaga kesehatan. Di samping itu ada kepedulian dan juga dari elemen masyarakat sendiri gitu ya, di samping juga pemerintah sendiri bagaimana membangkitkan imun masyarakat dengan membantu vitamin dan lain sebagainya. Pemirsa Usik, hanya itu ya, ini salah satu bentuk dari kepedulian elemen masyarakat sudah mulai turun, banyak sekali sudah mulai turun. Mudah-mudahan bantuan yang kemarin sempat dibicarakan oleh Bapak Matur Usairi, ada bantuan beberapa 300.000 vitamin gitu ya, dan vitamin C dan lain sebagainya, itu multivitamin dan 200.000 vitamin C itu mudah-mudahan juga bisa dikerjasamakan dengan elemen-elemen ini agar segera masuk dan agar segera bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya. Karena sekarang itu yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan imunitas, rasa takut dan rasa stres masyarakat ini jangan sampai berlarut-larut, dan itu justru akan menurunkan imunitas mereka sehingga banyak penyakit yang bisa dengan leluasa masuk kepada mereka. Itu pemirsa Usik, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat dan teman-teman elemen yang sudah turun. Mudah-mudahan dengan bahu-bahu ini, ikhtiar ini semua bisa meringankan masyarakat yang kebetulan merasakan akibat dari zona merah ini di Kabupaten Bangkalan, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah dilakukan oleh semua elemen yang sekarang turun ini betul-betul bisa dirasakan. Perlu diingat bahwa sebetulnya elemen-elemen yang turun ini bukan fardhu ain gitu ya. Mereka hanya mubah dan keterpanggilan dirinya sebetulnya untuk turun. Ini sebetulnya menjadi fardhu ainnya pemerintah untuk bagaimana menyadarkan masyarakat, untuk bagaimana bisa membantu masyarakat agar masyarakat betul menyadari tentang masalah pentingnya melakukan prokes dan juga pentingnya meningkatkan imunitas di
dirinya sendiri. Itu pemirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.